kita kepada Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dengan sukacita. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetap kami sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunkan segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk bersama-sama ya, jangan ada yang nggak nyanyi loh. Yuk sama-sama ya dek. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Terlebih dahulu, kita satukan hati, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Saat ini Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Mustika Jaya. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami selalu bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai KBRI Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik dengan baik dan benar. Engkau juga membimbing dengan Roh Kudus-Mu semua adik-adik yang berada di rumah untuk mendengar firman Tuhan, sehingga dapat melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini kita ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita bergantian ya. Kakak ayat ganjil, kalian semua ayat yang genap. Kita mulai. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kita baca bersama-sama. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai Persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Adik-adik, kita tonton dulu nih videonya. Ada cerita tentang Naaman disembuhkan. Ayo, saksikan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita tentang Naaman disembuhkan. Kamu semua tentu sudah mendengar dengan baik, ya kan?
Naaman itu adalah seorang panglima yang hebat, ya, yang kuat. Dia terkenal karena dia membawa kemenangan untuk kerajaan Arab, ya. Nah, dia disayang sama raja. Lalu tadi kita mendengar ada seorang anak perempuan Israel yang menjadi pelayan bagi istri Naaman. Seorang anak perempuan, ya, anak yang mengenal Tuhan, anak yang pernah merasakan kuasa Tuhan melalui Nabi Elisa di Israel. Ya, adik-adik, seperti yang kita dengar tadi bahwa Naaman itu sakit kusta. Lalu apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita pelajari dengan sikap anak perempuan tadi? Anak perempuan Israel itu. Yang pertama, adik-adik, sikap peduli kepada orang yang sedang susah. Ya, sikap peduli, care, mau melihat, mau bersikap, mau berempati, tidak hanya melihat lalu cuek. Ya, sekarang budaya anak-anak banyak yang cuek. Tidak seperti anak perempuan tadi. Dia peduli melihat melihat majikannya Naaman yang sedang sakit kusta. Dia datang kepada istrinya. Ya, setelah dia melihat, tergerak hatinya untuk menolong, dan dia tidak diam, adik-adik. Dia berkata-kata, dia menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa kepada istrinya. Dia tidak diam. Dia melakukan tindakan. Lalu adik-adik, sikap yang kedua apa? Melakukan tugasnya dengan baik dan dia bisa dipercaya. Kenapa kita bisa tahu bahwa anak ini melakukan tugasnya dengan baik? Karena istri Naaman mempercayainya. Kalau dia tadinya orangnya sembarangan, nggak bekerja dengan baik, pasti nggak suka majikannya, ya kan? Nah, jadi anak Tuhan harus bertanggung jawab melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dimanapun itu, dalam keadaan apapun itu. Kalau kita lihat anak perempuan ini, pasti dia sangat menderita. Karena dia masih kecil, dia harus menjadi pelayan istri Naaman. Orang tuanya jauh di Israel. Tapi dia tidak malas-malasan. Dia tidak terus bersedih, menunjukkan sikap aku gak suka. Tidak. Tapi dia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kalau dia bersih-bersih, dia bersih-bersih. Nah, karena itulah istri Naaman mau mendengarkan dia bicara. Karena itulah istri Naaman percaya kepada anak perempuan Israel tersebut. Kemudian yang ketiga, berani menceritakan tentang nabi-nabi suruhan Allah. Meskipun anak perempuan Israel itu jauh dari Israel, ya, di tempat dia sendiri, ya, tapi dia berani menceritakan pekerjaan seorang nabi suruhan Tuhan. Dia berani menjelaskan, menceritakan bahwa coba bawa Naaman kepada nabi kami di Israel, dia pasti akan disembuhkan. Nabi Elisa adalah suruhan Tuhan kami. Melalui Nabi Elisa, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Dia berani. Sekarang kakak tanya anak-anak, beranikah kamu menjadi saksi Kristus? Ya, padahal anak perempuan itu tidak di sekitar keluarganya, tidak di tempat tinggalnya, dia di tempat yang asing. Dia seorang yang kecil, seorang pelayan, tapi dia berani mengatakan bahwa ada nabi Tuhan yang mampu melakukan mukjizat. Ya. Kemudian yang keempat, sikap anak perempuan yang kita lihat, dia bisa menjadi berkat
buat orang lain. Dia bisa menjadi berkat untuk keluarga Naaman. Dia bisa menjadi solusi bagi masalah yang ada di tengah-tengah keluarga Naaman. Nah, adik-adik, ada 4 tadi, kakak ulang sekali lagi. Sikap peduli kepada orang yang sedang susah. Yang kedua, melakukan tugasnya dengan baik dan bisa dipercaya. Yang ketiga, berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pekerjaan Nabi Tuhan. Yang keempat, bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi adik-adik, ayo kita anak-anak Tuhan harus bisa. Kalau bisa keempat sikap ini kita harus miliki. Ya, berusaha. Kakak tahu iblis itu akan terus menggoda kamu. Dan ingat adik-adik, sekarang kita benar-benar diuji. Kamu ibadah di rumah kamu sendiri loh, berbeda dengan anak perempuan tadi. Apakah kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan kondisi kamu tidak di gereja tapi di rumah? Bagaimana? Kalau beribadah kepada Tuhan adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Cara kita bersyukur kepada Tuhan atas semua hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Cara kita berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan segala permohonan kita, ucapan syukur kita, itulah komunikasi kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya kamu yang jawab. Ya, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak TK, sampai dengan anak-anak yang besar. Bagaimana sekarang? Dalam 2 tahun ini bagaimana kita beribadah di rumah? Sudahkah kita bersungguh-sungguh? Kita yang tahu. Kalau belum bersungguh-sungguh, mulai saat ini, ayo. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita anak Tuhan. Apa yang bisa kita tunjukkan dari sikap kita bahwa kita adalah anak Tuhan? Lakukan dengan benar. Ya adik-adik. Lalu kita bisa menjadi berkat buat lingkungan kita, buat orang tua kita. Saat ini kamu lihat bagaimana papa dan mama, apakah juga rajin beribadah kepada Tuhan? Minggu lalu sudah dibuka ibadah di gereja dengan jumlah yang dibatasi. Tentu semua orang tua tidak bisa ke gereja kan? Ada batasnya. Kamu lihat, orang tua kamu ke gerejanya rutin atau enggak? Orang tua kamu apa? Berdoa nggak ya? Nggak apa-apa. Ayo kita mau menjadi berkat. Kasihan juga kan orang tua kita. Kalau tidak beribadah hanya karena masalah COVID seperti ini. Nah, kita harus menjadi berkat untuk orang tua kita, untuk kakak adik kita, untuk lingkungan kita. Ya, biarpun di sekitar kita agama lain, misalnya di tetangga-tetangga kita bersikap aja yang baik. Ya, melakukan tugas kita dengan baik, melakukan tanggung jawab kita dengan benar, pasti orang melihat, oh itu anak Kristen, pengikut Kristus itu memang baik-baik. Mau kamu disebut seperti itu? Ayo lakukan. Ya, jadi adik-adik ada satu yang kita mau lihat dari Naaman. Apa itu? Dia mau mendengar dari anak kecil. Tadi juga kan waktu dia tersinggung, kok Nabi Elisa nggak keluar melihat saya, menyambut saya. Tapi ketika dia diingatkan oleh anak buahnya, gak apa-apa Pak, demi kesembuhan, apapun yang disuruh pasti Bapak mau kan? Dia mau mendengar apa yang disampaikan anak buahnya. Dia tidak sombong. Dia mau melakukan apapun demi kebaikannya, ya. Dan dia menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, ya. Dia mandi 7 kali dan akhirnya dia tahir dan sembuh. Yang terutama apa yang dilakukan Naaman adik-adik? Begitu dia sembuh, dia datang kembali mengucap syukur. Dan dia berjanji akan menyerahkan persembahan bakaran hanya kepada Tuhan saja. Ya adik-adik, jadi menyerahkan persembahan
Mengucap syukur adalah bagian dari ibadah kita. Ya, lakukan. Ya, mari kita lakukan sama-sama. Banyak yang mengganggu kita di dalam kehidupan, berdoa supaya kita dimampukan. Ya, sama seperti anak kecil. Meskipun dia kecil, dia bisa melakukan yang besar. Sama seperti Naaman, dia orang besar, tapi dia mau mendengar dari orang kecil, sehingga berkat Tuhan atas semuanya terjadi. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang anak perempuan Israel yang menjadi berkat. Tuhan, dengan kuasa-Mu kami pun akan mampu menjadi seperti dia, Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di sekolah, dimanapun Tuhan. Bapa, banyak kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sering melalai Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak makin jauh dari Engkau, tapi kami makin dekat untuk menerima berkat daripada Tuhan. Lindungi juga semua orang tua kami Tuhan. Berkati mereka dengan hati yang bahagia, dengan rezeki, sehingga apapun saat ini pencobaan di bumi kami ini bisa kami hadapi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak. Ayat hafalan kita hari ini tuh diambil dari Galatia 6 ayat 10a dan b. 10a bunyinya gimana, Kak? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, 10b-nya saya ya. oke, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ayo adik-adik, sama-sama kita menghafalnya. ayat hafalan kita hari ini Dari Galatia 6 ayat 10a dan b. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. warta kita minggu ini yang pertama, yang ulang tahun ya, yang ulang tahun minggu ini, semua kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati sama Tuhan, dan tetap tambah rajin sekolah minggunya walaupun masih di rumah kita masing-masing. Yang kedua, prokes. Kalau kita kemana-mana selalu jaga kebersihannya, tetap pakai masker, pokoknya jaga kesehatannya. Pola makannya juga dijaga, jangan minum yang dingin-dingin. Oke? Yang ketiga, persembahan kita tetap kita kumpulkan dan boleh disetor ke Amang Sintua di kita masing-masing atau ditransfer ke rekening yang sudah dibagikan dari kuria kita. Oke?
nih adik-adik, kita sudah bersuka cita. Yuk, kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.